Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Republik, selamat datang di Public Project. Yeay. Halo teman-teman semuanya, halo Republik. Kembali lagi ya kita. Iya. Apa kabar nih Republik semua? Semoga kita sehat-sehat aja ya. Dan kita juga harus tetap jaga kebersihan nih, lagi pandemi kayak gini kan. Betul, jaga kesehatan juga tentunya, oke? Iya. Nah, buat nemenin kalian yang lagi kelas online atau mungkin di rumah aja, kita dari Divisi Public Communication, Departemen Hubungan Mahasiswa, Humanistik 2020, lagi ngadain Public Project. Nah, Mas Rehan, Public Project ini apa sih? Nah, Apa tuh? jadi Public Project itu adalah program kerja dari Public Communication yang bertujuan sebagai jembatan antara lembaga ke mahasiswa publik. Kebetulan Public Project kali ini tuh kita mempunyai tema kehumanistikan. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai pertanyaan tentang humanistik yang kemarin udah kita buka tuh question box-nya di Instagram story kita yang bakal dijawab nih. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu. Nama aku Raihan Zuhdi, Staff Public Communication Angkatan 2019. Aku Rauf Yudono. Halo Rehan. Bentar. Itu Rehan dipanggil Halo Mas apa? Hafiz. Panggilannya apa nih? Rehan panggilannya apa? Patong? Apa Rehan aja? Rehan aja kan di sini kan? Rehan ya? Rehan aja di sini Mas. Oke. Iya. Kebiasaan patong ya orang-orang. Oke, aku Rauf Yudono dari Sahabat Biru Muda, Divisi Public Communication Angkatan 2020. Oke. Halo Rauf. Halo semua. Halo Rauf. Nah, yang udah tadi aku bilang kan tema kali ini tuh tentang kehumanistikan ya. Betul. Kita udah kedatangan nih pakarnya langsung. Beliau sekarang menjabat sebagai Kahumanistik 2020. Siapa lagi kalau bukan Mas Hafiz. Halo Republik semuanya. Assalamualaikum semuanya. Nah, Mas Hafiz, sekarang boleh dong perkenalkan diri. Oke. Perkenalan ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam ya. Perkenalkan, nama aku Hafiz Raihan. Aku dari mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2017. Saat ini sedang mengemban amanah sebagai Ketua Humanistik 2020. Halo teman-teman semua, salam kenal ya. Halo, salam kenal Kak. Halo Mas Hafiz. BTW, kabar gimana nih Mas? Baik-baik aja nih. Alhamdulillah, dengan kesibukan yang ada di tengah pandemi kayak gini, ya kan, banyak proker-proker juga yang berjalan secara online gitu. Jadi, emang sih. Ya, alhamdulillah kondisi kesehatan alhamdulillah baik-baik aja. Semoga kita semua disehatkan, semoga kita semua juga amin. dilindungi ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Posisi di mana Mas? Gimana? Mas lagi di Malang berarti ya? Ya, lagi di Malang. Kalian gimana kabarnya? Mas berarti lagi di Malang ya? Alhamdulillah sih baik juga. Tapi aku di Jakarta di rumah. Di rumah ya. Rauf di mana Rauf? Aku Tangerang Selatan. Oke. Ya. Kuliah lancar ya? Lancar. Alhamdulillah Mas. Lancar ya? Lancar. Semangat lah teman-teman yang kuliah online. Semoga tahun depan kita offline ya, jadi biar bisa ketemu gitu. Wah, amin banget sumpah 2021. Iya, amin ya Allah. Semoga bisa ketemu teman-teman semua di publik ya, terutama apalagi ada mahasiswa baru nih, aku sama sekali belum ketemu nih mahasiswa baru. Rauf nih, termasuk Rauf kan? Ya. Angkatan 2020. Iya. Oh iya. Oke. Aku mau makasih banyak untuk semuanya yang udah nanya di question box di Instagram kemarin. Tapi maaf banget nih, kita nggak bisa jawabin semua pertanyaannya. Tapi kita udah pilih beberapa. Kita nggak bisa jawabin karena keterbatasan waktu. Ini langsung ke pertanyaan pertama aja Yuf ya. Boleh, ayo langsung pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama nih Mas, dari akun Instagram yang namanya Like Chamomile. Apa aja ini sih? Ini second akun ini kayaknya nih. Iya sih nih, bau-baunya namanya Like Chamomile. Apa sih? Like Chamomile. Okay. Apa aja sih yang bakal kita dapetin kalau masuk humanistik tuh? Apa aja yang kita dapetin kalau kita masuk humanistik ya? Oke deh. Yeah. Sebenarnya
yang kita dapatkan banyak banget ya. Banyak banget. Kalau misalnya aku sebutin juga banyak banget. Terus ini terima kasih ya pertanyaannya, like Kamal apa tadi? Like Kamal Chamomile. Mile. Oke, Iya. nggak tahu tuh siapa, tapi udahlah. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku jawab ya. Lebih ke apa sih yang didapat kalau ikut humanistik gitu ya. Tentunya kalau ikut humanistik itu, kebetulan aku dulu ikut humanistik dari tahun 2018. 2017 aku ikut kepanitiaan HIO. 2018 baru masuk di humanistik sebagai staff. Terus 2019 lanjut sebagai ketua divisi di Departemen Edukasi Mahasiswa. Lalu di tahun 2020 ini aku diamanahkan ya sebagai ketua himpunan. Selama 3 tahun udah berorganisasi di humanistik. Sebenarnya yang aku dapatkan secara pribadi yang pertama itu adalah relasi. Kenapa relasi? Relasi cukup kuat banget ketika kita masuk humanistik. Kita itu bisa mendapatkan link atau relasi yang luas gitu dari sisi internal maupun dari eksternal. Kebetulan dulu ketika aku di tahun 2018 sebagai staff diamanahkan sebagai ketua pelaksana attraction, itu berkomunikasi juga dengan pihak-pihak atau stakeholder luar gitu. Bahkan kita mengundang pejabat-pejabat dari luar, terus kita mengundang yang pejabat dari internal fakultas. Jadi ketika kita berikut organisasi itu justru relasinya sangat kuat ya, dan kita punya pendekatan nih ke orang-orang yang memang penting di wilayah VIA mungkin, atau penting di instansi-instansi luar. Jadi terus juga teman-teman dari humanistik tentunya, karena humanistik kan berasaskan profesionalitas di atas kekeluargaan ya, artinya humanistik itu juga seperti keluarga buatku gitu. Jadi relasi bukan relasi yang satu angkatan aja, tapi bisa 3 angkatan, bahkan lebih gitu ya. Itu yang pertama, relasi. Terus yang kedua mungkin pengalaman ya, pengalaman terutama kan kalau misalnya kita nanti lulus atau sekarang kan menjadi mahasiswa, nanti setelah menjadi alumni pasti yang dilihat adalah ya CV ya kan, kurikulum kita. Jadi menambah pengalaman kita, terus menambah poin plus kita buat nanti ketika kita melamar sebuah pekerjaan, kan pasti yang dilihat adalah apa yang sudah kita lakukan sebagai mahasiswa. Gitu. Ya kan, pasti dilihat dari CV kita pernah menjadi apa, kita pernah mengikuti lomba apa gitu kan. Nah, itu ketika kita masuk humanistik kita bisa mendapatkan hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga mungkin kita bisa mengetahui seberapa besar kapasitas kita dalam bekerja gitu. Tentunya dalam organisasi itu kan kita tidak hanya bekerja ya, tapi kita juga belajar gitu. Jadi kita tahu skill kita tuh di mana. Kita tahu kinerja kita itu seperti apa. Apakah kita tuh tipe orang yang giat dalam bekerja, atau kita tipe orang yang memang tunggu dikasih pekerjaan baru kita bisa bekerja gitu. Jadi satu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi itu adalah inisiatif, teman-teman. Jadi rasa inisiatif itu yang akhirnya kita bisa tahu seberapa besar kita punya kapasitas dalam sebuah organisasi, terutama di humanistik gitu ya. Jadi menurutku itu hal yang penting ya, dan itu hal yang bisa didapat ketika kita ikut di humanistik. Terus selanjutnya mungkin kita bisa memiliki pendekatan ke masyarakat, ya kan? Apalagi yang namanya mahasiswa yang biasanya disebut agent of change, ya kan? Yang biasa kita juga punya tridharma perguruan tinggi yang menyebutkan bahwa adanya pengabdian ke masyarakat, gitu loh. Jadi humanistik juga memiliki departemen yang menaungi hal itu. Gitu. Jadi kita juga punya program kerja yang memang melakukan pendekatan ke masyarakat, terus melakukan program kerja yang dilakukan di luar dengan bekerja sama dengan masyarakat luar. Gitu. Jadi tidak hanya mendapatkan relasi yang di dalam, tapi juga ke masyarakat, sehingga hubungan silaturahmi antara humanistik dengan masyarakat itu juga cukup kuat, gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang memang memiliki jiwa sosial, pasti
feel-nya bakal terasa banget tuh ketika mereka melakukan pengabdian masyarakat. Terus selanjutnya mungkin skill itu bakal didapat sih di humanistik, terutama kayak kita punya proker humanistic resource development ya, yang biasa dilakukan di Departemen PSDM untuk meningkatkan skill-skill kita, dari skill MC moderator, skill design, terus skill debat gitu kan. Tergantung potensi yang kita punya, tergantung kemauan kita. Kita mau seperti apa dan kita mau jadi apa. Gitu. Kita mau berkembang di mana. Gitu. Kalau mungkin siapa tahu mungkin Raihan mungkin mau menjadi MC, punya cita-cita menjadi MC di sebuah stasiun televisi atau menjadi moderator di sebuah seminar. Raihan bisa mengembangkan hal itu di humanistik. Iya kan? Bisa mengikuti kelas HRD, terus bisa belajar dengan mentor-mentor. Rauf mungkin yang punya potensi di bidang debat, akhirnya Rauf mengikuti lomba-lomba debat gitu kan, dan diajarkan oleh mentor-mentor yang ada di humanistik. Jadi skill keterampilan itu insya Allah didapat lah di humanistik kalau kalian masuk di humanistik gitu. Terus yang terakhir mungkin kalau kita jurusan publik, biasanya orang melihatnya kan tidak ada kaitannya dengan bisnis gitu. Tapi di humanistik kita punya wadah untuk berbisnis juga gitu. Terutama mungkin di humanistik 2020 kita punya Biro Ekonomi Kreatif ya. Jadi teman-teman atau punya program kerja e-bishop. Nah, di situ teman-teman publik bisa yang mempunyai bisnis bisa disalurkan ke e-bishop untuk dipromosikan atau brandnya dijual di platform humanistik seperti itu, dipromosikan, akhirnya memperluas pemasaran bisnisnya kayak gitu. Jadi di humanistik juga kalian bisa untuk berbisnis teman-teman gitu. Kalian bisa tahu strategi pemasaran itu seperti apa, strategi promosi itu seperti apa gitu. Terus bagaimana kita bisa mengatur buku keuangan bisnis itu seperti apa. Itu juga masuk di humanistik dan kalian pasti bakal dapat itu ketika kalian masuk. Itu sih yang didapat ketika ikut humanistik ya. Kalau misalnya aku tanya deh kayak Raihan atau Rauf, mungkin Raihan kan udah berapaan? Udah setahun lebih kan ya? Udah setahun. SBM juga kan waktu itu. Iya, udah setahun lebih kan. Nah, apa tuh? Satu contoh yang didapat itu sama sih Raihan. aku yang paling dapat banget relasi sih Mas. Relasi. Iya, relasi itu dapat banget, kayak dapat kenalan baru, teman baru dari humanistik. Habis itu selain dapat relasi, kita juga dapat capek tapi dalam arti tuh capeknya capek seneng karena ngerjain prokernya kan bareng teman-teman kita tuh. Terus habis ngerjain proker kita kemana gitu. Jadi gitu deh pengalamannya sih. Gacor banget. Kalau Rauf? Mungkin karena sekarang kan masih online juga, tapi dapat ini sih pengalamannya. Pertama mungkin dapat teman-teman baru juga, sama mungkin kayak sekarang ini kayak soft skill gitu, bisa public speak. Soft skill ya. Gitu sih. Iya. Soft skill tuh. Oke deh. Iya. Itu contoh ya teman-teman yang udah ikut humanistik ini. Next. Itu ya jawabannya dari akun second akun mana? Dari like comment itu tuh jawabannya tuh udah dijawab sama Mas Hafiz ya langsung. Terus ada lagi nih Mas kedua Mas. Okay. Dari akun namanya Reza Lutfita. Oh, Mbak Jombe, temanku ini. Halo, apa aja sih bentuk pelayanan humanistik yang bisa dimanfaatkan mahasiswa publik? Bentuk pelayanan humanistik. Ya, berbicara soal pelayanan, artinya kita berbicara soal advokasi. Ya kan? Itu wajah pertama itu kan di humanistik itu advokasi sebenarnya. Bagaimana pelayanan itu bisa efektif, bisa efisien, bisa responsif. Dan hal itu masuk ke dalam misi saya, gitu ya. Misi meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif. Tentunya pelayanan yang didapat banyak hal sebenarnya.
dari pelayanan akademik, ya kan? Pelayanan untuk berbisnis, lalu ada pelayanan untuk meningkatkan skill, ya kan? Contoh deh, mungkin pelayanan dari sisi akademik gitu ya. Seperti yang kita tahu mungkin adanya info-advo, informasi-informasi yang diberikan melalui dekanat yang dijembatani dan disampaikan kepada mahasiswa. Seperti itu. Lalu ada kegiatan akademiknya itu ya seperti sosialisasi magang. Sosialisasi magang itu untuk yang teman-teman yang semester akhir ya. Terus ada sosialisasi skripsi gitu. Jadi kita di sini pelayanannya adalah untuk menjembatani teman-teman, memberikan informasi pasti yang disampaikan oleh dekanat yang kita tujukan kepada mahasiswa. Terus kemarin mungkin pelayanan dari segi magang konversi, magang konvensional gitu. Jadi kita yang melayani, karena dalam kondisi pandemi ini kan susah ya. Maksudnya susah banget buat kayak oke, aku mau ke VIA, aku mau ngurus ini tapi nggak bisa, ini online, dan ketika aku ngajuin ini secara online mungkin dibalasnya lama atau menunggu berminggu-minggu nggak dibalas gitu. Jadi di sini aku dan teman-teman pengurus dari advokasi juga udah bagi tugas gitu. Jadi kayak yuk kita kasih pelayanan yang prima gitu. Jadi kayak pelayanan yang benar-benar kita tuh harus responsif, dan ini tuh pandemi dan kita harus mengerti kondisi mereka seperti apa gitu kan. Jadi kita berusaha untuk melayani semaksimal mungkin. Terus juga bisnis, dari segi bisnis juga kita melayani teman-teman yang mau berbisnis juga bisa dimasukkan ke dalam eBishop dan itu gratis gitu. Silahkan buat teman-teman yang langsung deh. Nah, silahkan tuh buat teman-teman yang punya bisnisnya ya kan, bisa di-share ke eBishop. Nanti tuh ada ininya, ada apa namanya prosesnya, bisa lihat di Instagram Metalase Biru itu ya. Terus sama pelayanan dalam kegiatan masyarakat, mungkin kegiatan masyarakat seperti Sosma News, kita memberikan informasi terkait apa yang terjadi di masyarakat luar gitu kan. Terus adanya seperti pelayanan dari segi akademik pengetahuan seperti webinar-webinar. Kebetulan kemarin ada webinar lingkungan hidup, kita menyadarkan teman-teman untuk pentingnya akan kebersihan, pentingnya untuk membuang sampah plastik gitu ya. Jadi kita memberikan wawasan, tapi webinar itu tidak hanya sekedar webinar, tidak hanya sekedar wawasan yang kita kasih, tapi juga ada aksi yang kita lakukan, implementasi yang kita lakukan dari webinar itu. Dan kebetulan kemarin anak-anak Atsos melakukan aksi edukasi, mereka pergi ke pantai untuk membersihkan sampah-sampah plastik, sampah plastik yang ada di pantai. Kemarin kalau nggak salah ada 6 karung besar gitu, isinya sampah plastik semua. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelakuin hal itu, mungkin hewan-hewan yang ada di laut mungkin bisa tercemar ya kan? Iya, bisa numpuk terus sampahnya gitu kan. Betul. Terus pelayanan dari segi komunikasi seperti media sosial ya. Ini dari teman-teman humas kan pastinya. Media sosial yang kita gunakan untuk memberi informasi-informasi yang up to date gitu. Dan informasi tersebut juga dari berbagai departemen-departemen untuk pelaksanaan program kerjanya. Gitu. Jadi kita ada website, kita ada OA lain, kita ada Instagram, ada Twitter. Jadi teman-teman bisa akses informasi mengenai humanistik dari berbagai lini masa kita gitu. Itu sih. Dan ini dari teman-teman humas kan pasti udah tahu kan media informasinya ya. Gitu guys. Itu siapa tadi? Oh iya, Mbak Jombe ya. Semoga terjawab Mbak Jombe. Baik. Thank you. Ada lagi? Second akun mana lagi nih? Ditunggu. Ketiga, ini dari akun Instagram namanya Nathanael_sihalolho. Dia tanya, struktur organisasi di humanistik itu ada apa aja sih, Kak? Struktur? Ya, struktur ya? Oke. Aku nyebutin ininya nggak? Jumlahnya nggak? Maksudnya kadif berapa, stafnya berapa gitu? Sekalian lah ya, struktur berubah ya kan? Tahun ini. Struktur, oke, kalau struktur dari tahun ke tahun kan beda ya.
Aku menjelasin yang tahun ini aja ya, struktur dari humanistik. Jadi untuk di tahun 2020 ini kita memiliki struktur Kahim, Wakahim, ya, yang bertugas untuk mengelola semua departemen maupun biro, gitu ya. Jadi Kahim dan Wakahim bertugas juga membagi tugasnya dari sisi eksternal dan internalnya seperti apa gitu. Kahim dan Wakahim posisinya di atas, dan selanjutnya ada sekretaris bendahara, ya, dan selanjutnya ada 4 departemen dan 1 biro. Kenapa ada departemen? Kenapa ada biro? Itu pertanyaannya. Jadi departemen departemen itu bertanggung jawab untuk departemennya sendiri, dan dia mengelola keuangannya untuk departemennya juga, program kerjanya juga untuk departemennya juga, gitu. Tapi tujuannya tetap satu, untuk humanistik. Tujuannya melalui sebuah visi dan misi, gitu kan. Terus ada 1 biro. Kenapa biro? Kenapa nggak departemen? Biro ini berfungsi untuk menjadi supporting system untuk departemen-departemen. Jadi namanya Biro Ekonomi Kreatif, ya. Oh ya, sorry, aku jelaskan dulu. Departemennya ada Departemen Adsos, Advokasi dan Sosial Masyarakat. Lalu ada Departemen Edukasi Mahasiswa, EM. Lalu ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, PSDM. Ya, dan ada Departemen Humas, Hubungan Mahasiswa. Ada 4 ya. Dan 1 biro, Biro Ekonomi Kreatif, yang bertugas untuk menjadi supporting system ke 4 departemen ini. Seperti sponsorship. Jadi teman-teman dari Biro Ekonomi Kreatif itu diamanahkan ke departemen-departemen untuk mensukseskan acara atau mensukseskan program kerja di departemen tersebut. Contoh Membantu kemarin mungkin mencari sponsor gitu ya, Mas? ya mencari dana sponsor ya. Iya. Ya, untuk mendukung program dari masing-masing departemen. Mungkin dari teman-teman Humas kemarin kan, teman-teman Humas kemarin ngadain push tuh. Iya, Nah, Pus. juga ada sponsornya tuh kan. Nah, sponsornya itu Iya. dari Backcraft, Biro Ekonomi Kreatif, kayak gitu. Dari Dan Mas Alif sama Mbak Sela. Mbak Sela, iya. Iya. Dan Biro Ekonomi Kreatif itu dia bertanggung jawab langsung ke Kahim dan Wakahim. Gitu. Jadi sumber keuangan eksternal dia langsung bertanggung jawab ke Kahim dan Wakahim, kayak gitu. Semoga terjawab, Mas siapa Dari tadi? Mas Nathanael ya. Nathanael, oke. Semoga terjawab, Mas Nathanael. Berarti strukturnya itu persingkat tadi ada Kahim, Wakahim, terus di bawahnya ada sekretaris bendahara, dan 4 departemen juga 1 biro. Ya, sama jumlahnya mungkin ya. Jumlahnya kita ada pengurus harian. Jadi pengurus harian ini BPH ya, bisa disebut BPH, Badan Pengurus Hariannya. Ya, kita ada 14 orang dari Kahim, Wakahim, sekretaris bendahara, Kadep, Sekdep, ya, sama Kabiro dan Sekbiro. Itu jumlahnya ada 14. Lalu ada divisi, ketua divisi maksudnya. Ketua divisi itu jumlahnya ada 12. Jadi ada divisi-divisi dari masing-masing departemen, biro, bendahara, dan sekretaris. Gitu. Dan total staff kita tahun ini ada 70 yang kita terima. 70 staff. Jadi di total jadinya berapa tuh? 96 orang. 96. Jumlah pengurus humanistik tahun ini. 96. Oke. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari akun Instagram THQ Anwar. Dia Torik itu. Iya, Torik Anwar itu. Mas. Torik Anwar itu panitia ini ya, panitia attraction. Iya. Ya, gimana? Mengapa seorang mahasiswa jurusan administrasi publik harus bergabung dengan humanistik? Mengapa mahasiswa jurusan administrasi publik harus bergabung? Sebenarnya nggak harus. Di balik orang lagi. Nggak harus bergabung ya. Karena yang namanya hidup itu kan pilihan ya. Jadi ya kan. Jadi kita mau ikut organisasi mana aja ya itu pilihan kita gitu. Cuman humanistik itu mewadahi, memberikan ruang untuk belajar dan berkembang untuk mahasiswa jurusan administrasi publik. Itu aja. Jadi
kalau dikatakan mahasiswa jurusan administrasi publik harus bergabung di humanistik, enggak harus kok. Terserah mereka memilih untuk masuk humanistik, silakan. Mereka ikuti prosesnya, dan ketika masuk di humanistik, daftar humanistik maksudnya, mengikuti proses seleksinya, karena setiap organisasi apapun itu pasti ada proses seleksinya untuk masuk. Benar nggak? Ini kan teman-teman tahu, Raihan kan juga pernah ikut proses seleksinya seperti apa gitu. Ya, makanya kalau dibilang harus sih nggak harus ya, tapi ketika kalian memilih jalannya untuk mengikuti atau mendaftar di humanistik, kita terbuka untuk siapapun, dari teman-teman administrasi publik, perpustakaan, dan pendidikan. Ya, itu kita terbuka, siapapun boleh daftar dan mengikuti proses seleksinya gitu. Jadi harus ya. Itu pilihan tergantung orangnya lah. Balik lagi ke orangnya masing-masing. Dia mau berkembang di humanistik atau enggak. Nah, itu. Ada lagi nih, Mas. Dari akun Instagram namanya RZDHM _ apa aja sih program-program humanistik yang bakal mendukung dan memberikan pengetahuan serta skill bagi mahasiswanya? Semua program kerja itu mendukung dan mengembangkan skill mahasiswa. Tergantung mahasiswanya mau mengikuti atau tidak. Ya kan? Karena hampir seluruh program kerja kita buka untuk publik. Gitu. Teman-teman mau ikut kepanitiaan, ada kepanitiaan. Teman-teman mau ikut kelas skill, kelas desain, kelas public speaking, kelas MC moderator, kelas debat, kita buka juga untuk publik. Iya kan? Tergantung teman-teman mau apa tidak. Mau ikut apa tidak. Kalau mau ikut, kalian bisa berkembang. Tapi kalau enggak, kalian duduk diam di rumah gitu sambil nonton orang yang sudah berusaha untuk melakukan skill debatnya atau menonton debatnya seperti apa. Jangan jadi penonton, tapi jadilah pemain. Gitu. Jadi hampir semua program kerja itu bisa mengembangkan dan bisa memberikan pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa jurusan administrasi publik. Makanya teman-teman ketika jadi mahasiswa jangan hanya duduk diam di luar. Kalian harus coba, kalian harus bisa membuktikan bahwa diri kalian tuh bisa dan mampu untuk menjadi pemain, bukan jadi penonton. Gitu. Maka skill kalian tuh bakal dibentuk di situ. Pertanyaan selanjutnya kali Mas ya. Ya Bang. Ya Bang. Yan, sorry. Slow ya. Terus ada nih dari username Afgan 1. Oh, Afgan. Ya. Sih humanistik tuh eksklusif katanya. Eksklusif. Oh. Afgan. Oke, Afgan. Makasih pertanyaannya, Afgan. Eksklusif ya. Menurut kalian gimana sih? Aku tanya dulu, mungkin menurut Raihan atau kalau Rauf mungkin masih sebentar ya. Raihan deh yang udah setahun nih. Gimana? Eksklusif ya? Tertutup ya. Eksklusif itu kan tertutup. Menurut aku sih kayak enggak eksklusif karena kan kalau kita menutup diri, pelayanan dari proker-proker itu pasti kan gimana ya, kalau dari organisasinya aja itu menutup, di prokernya nggak bakal bisa sampai keluar gitu loh. Nggak bakal bisa anak-anak atau mahasiswa publik ngerasain kalau dari organisasinya aja itu udah eksklusif. Tapi jadi menurut aku tuh enggak. Menurut Rehan enggak ya? Oke, benar. Sekarang pertanyaannya tuh eksklusif yang gimana sih maksudnya gitu kan? Eksklusif yang bagaimana gitu kan? Dalam arti apa gitu loh yang bingung. Dalam arti apa eksklusif itu? Jadi kalau yang aku tahu sih kan dari eksklusif itu kan artinya kan menutup diri ya, tertutup lah. Orang eksklusif itu dia tidak membuka seluas-luasnya kepada orang lain. Itu eksklusif gitu. Tapi kalau yang kita laksanakan, yang kita rasakan, yang jujur ya aku rasakan 3 tahun ini, humanistik itu memberikan ruang kepada semua program kerjanya, ya. Akademik ada, ya. Akademik ada seminar, diskusi forum,
debat, HRD segala macam. Terus advokasi tentang akademik, ya kan, sosialisasi. Kita berikan semua kepada teman-teman publik gitu. Kita sampaikan informasi apapun yang dari dekanat ya kita sampaikan. Gitu kan. Tentunya juga harapanku ya tahun ini kita lebih responsif aja gitu. Lebih responsif kepada teman-teman publik dan kita lebih memperdayakan sebenarnya. Makanya kita buka kepanitiaan. Ya kan? Jadi biar teman-teman yang tidak keterima di humanistik pada saat daftar, dia bisa tetap masuk di humanistik sebagai panitia program kerja humanistik. Ya kan? Contoh mungkin seperti panitia PUS panitia attraction, terus juga ada delegasi dari Temu Atmi, teman Jatim, ya kan? Itu kan berasal dari teman-teman anggota yang juga mengikuti proses seleksinya. Gitu. Jadi setiap apapun itu yang kalian pilih itu ada proses seleksinya gitu. Tinggal bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa kalian bisa pantas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Gitu. Jadi lalu juga teman-teman yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berorganisasi, tidak memiliki kesempatan untuk berkepanitiaan, gitu, tidak memiliki kesempatan menjadi delegasi. Kalian punya kesempatan untuk berkontribusi, ya kan? Kalian punya kesempatan berkontribusi untuk ikut pelaksanaan program kerjanya, untuk ikut diskusi, untuk ikut kelasnya, ya kan? Karena ikut diskusi, ikut kelas kan nggak pakai seleksi-seleksian gitu. Jadi, ya kalau kita mau daftar ya kita ikut gitu, kita belajar kita di situ. Jadi, aku rasa humanistik sudah bukan zamannya lagi untuk dikatakan eksklusif. Kalau dikatakan eksklusif, eksklusif yang bagaimana dulu gitu kan. Dan tentunya bukti apa yang mengatakan bahwa humanistik itu eksklusif gitu. Jadi aku rasa ini udah semakin zaman semakin berkembang, teknologi semakin hadir, maka informasi pun semakin cepat didapat gitu kan. Jadi humanistik harus mengikuti perkembangan zamannya. Yang dulunya humanistik mungkin nggak punya Instagram, nggak punya media sosial, sekarang punya media sosial, memberikan informasi secepat-cepatnya, ya kan? Jadi apapun itu kita terbuka kok untuk teman-teman mahasiswa publik, dan humanistik itu adalah rumah bagi teman-teman mahasiswa publik tanpa terkecuali. Tidak hanya pengurus, anggota pun boleh main-main ke sekber ya kalau offline, tapi kalau online kan nggak bisa nih. Iya, nggak bisa. Corona ntar jangan. Gitu. Ya, gitu. Semoga terjawab, Afgan. Dari jawab ya Afgan dari Mas Hafiz-nya langsung. Lanjut, mungkin Rauf ke pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya ini dari Fadil Muklis 11, nama Instagramnya. Dia nanya, kalau ikutan humanistik, sibuk nggak Kak? Acara apa sih yang paling meriah dari humanistik dan paling rame? Sibuk lah. Masa nggak sibuk? Kalau nggak sibuk mah gabut. Nah, ya ngapain kita ikut organisasi? Iya. Ya kan? Sibuk pasti sibuk. Tapi sibuk. Sebenarnya jangan dikatakan sibuk lah ya. Produktif. Lebih enak didengar gitu ya kalau produktif. Ya. Kalau sibuk tuh kan kita banyak kerjaan tapi kita susah untuk mengatur waktunya. Iya. Beda kalau produktif. Produktif kita banyak kerjaan tapi kita bisa mengatur waktunya. Gitu. Jadi kalau dibilang sibuk pasti sibuk. Semua organisasi pasti sibuk. Semua organisasi punya program kerja. Bahkan instansi pemerintah aja punya banyak program kerja. Gitu ya. Nah, kalian mahasiswa, kita ini semua mahasiswa, kita punya organisasi ini, punya program kerja ini. Dan kita pasti sibuk. Ketika kita masuk, kita punya amanah gitu. Amanah untuk menjalankan program kerja ini. Dan tinggal bagaimana kita bisa mengatur waktunya. Kalian bisa manajemen time kalian gimana, manajemen diri kalian seperti apa. Ya itu bagaimana kalian bisa menjadi mahasiswa serta organisatoris yang produktif. Gitu. Jadi lebih enak kata-katanya adalah produktif. Yeah. Kalau produktif kita bisa mengatur dengan tepat, dengan cepat, ya kan? Dan sesuai dengan tujuannya gitu. Produktif. Kalau tadi selain sibuk apa tuh? Satu lagi apa? Sama dia juga nanya,
acara apa sih yang paling meriah dan paling ramai dari humanistik? Acara apa yang paling meriah? Iya. Kalau kalau menurutku semua acara di humanistik meriah dan rame. Tergantung teman-teman pembawaannya acaranya seperti apa, partisipasinya komunikatif apa enggak, ya kan? Percuma kalau misalnya pesertanya banyak tapi nggak komunikatif nih sama Iya. narasumber, sama MC-nya juga kurang membawa, maksudnya kurang berkomunikasi dengan peserta kan jadinya nggak rame. Bosan. Jadi kata-kata rame, kata-kata meriah itu tergantung pembawaan acaranya seperti apa, tergantung orang-orang pesertanya seperti apa, apakah peserta komunikatif dengan narasumber atau MC-nya yang bisa komunikatif dengan peserta dan narasumber, itu akan jauh lebih meriah gitu kan. Walaupun pesertanya dikit tapi MC-nya bisa pembawaannya meriah, ya kan itu bisa dikatakan nah ini berarti program kerja yang rame dan meriah nih gitu kan. Jadi balik lagi sih tergantung kitanya, kita membawa acaranya seperti apa, kita mengkonsep acaranya seperti apa. Biasa tuh kalau misalnya kayak mahasiswa yang suka gitu ya, maksudnya dia datang itu dengan kesukaan hati dia buat, iya aku tuh suka MC gitu, aku tuh suka moderator gitu. Biasa kalau diniatkan dari keinginan atau kesukaan kita tuh jauh lebih interaktif kita. Gitu kayak contoh mungkin Rehan suka musik gitu ya. Terus ada webinar tentang musik gitu. Pasti kan Rehan bakal kayak aduh gimana ya, maksudnya bakal bertanya nih dengan narasumber yang memang sudah ahli dalam bidang musik. Ya kan pasti kayak pengen tahu nih karirnya di musik tuh seperti apa ya. Kan jauh lebih interaktif kan, lebih ramai. Sekalian nyuri-nyuri pengalaman juga pastikan dari orang yang udah betul. Udah berpengalaman. Ya, betul. Ya itu tadi siapa? Fadil. Pertanyaan dari siapa tuh? Fadil. Oke, Fadil. Semoga terjawab, Dil. Semoga terjawab ya, Fadil. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Danica Virgi. Pertanyaannya nih seru nih. Apa sih tujuan dan harapan humanistik di tahun-tahun yang akan datang? Bukan tahun ini ya? Tahun yang akan datang nih? Mungkin tahun ini, tahun-tahun yang akan datang gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Kalau aku membicarakan humanistik di tahun yang akan datang, tujuannya itu tergantung dari estafet kepemimpinannya lah, ya kan? Pemimpin ntar ya Mas ya? Iya, nanti pemimpin selanjutnya tujuannya mau gimana? Mau kemana? Arahnya mau kemana? Nah itu kan. Kalau harapan, sebenarnya banyak sih harapanku untuk humanistik, apalagi situasi pandemi kayak gini, kayak kita tuh banyak berharap gitu loh kalau offline ini nanti kita bakal ngelakuin hal ini, kita bakal mengeluarkan ide ini, ya kan? Kalau berbicara soal harapan, aku berharap semoga humanistik ke depan mungkin jauh lebih kreatif, inovatif dan responsif ya, tentunya. Jadi aku melihat humanistik tahun ini kita ya, ini sebenarnya kita bersama-sama buat suatu karya yang berbeda. Kita jauh lebih kreatif, inovatif juga, dan banyak banget ide-ide kalian, teman-teman staff, teman-teman kadif, teman-teman PH, banyak banget ide-ide kalian yang kreatif. Bagaimana kalian bisa mempromosikan acara, bisa ngekonsep acara yang ya kita harus memutar otak yang tadinya offline menjadi online gitu ya. Tapi dengan pandemi ini kita nggak berhenti untuk berkreasi. Jadi aku berharap di tahun-tahun selanjutnya, walaupun kondisinya offline nanti, insya Allah, amin ya. Offline. Amin banget. Kreatif dan inovatif itu harus terus ditingkatkan. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin humanistik ke depan selalu komunikatif lah dengan pihak-pihak internal maupun eksternal gitu. Jadi harapanku harus selalu ada silaturahmi atau hubungan yang baik dengan jajaran dekanat, dengan stakeholder lain, dengan pihak-pihak luar gitu ya. Kita harus menjadi himpunan yang terbuka dengan siapapun, yang selalu berhubungan baik dengan siapapun, karena nantinya selalu akan ada hikmah di balik itu semua gitu. Kalau kita selalu berhubungan baik dengan orang, pasti ada kebaikan untuk kita juga gitu.
Terus harapanku selanjutnya mungkin yang ketiga, yang terakhir mungkin ya, mampu meningkatkan kapasitas organisasi. Artinya humanistik itu harus selalu sustainable, harus terus berkelanjutan. Hari ini kita merencanakan sesuatu, tahun ini kita merencanakan sesuatu, ya. Tahun ini tidak terselenggara mungkin karena adanya pandemi, atau mungkin ada beberapa proker yang harus kita potong, gitu. Tapi rencana itu tidak akan mengubah semuanya. Rencana itu akan tetap menjadi rencana yang akan kita lakukan. Artinya rencana yang sudah kita buat, jangan sampai itu tidak dilaksanakan sama sekali. Harapanku rencana yang sudah kalian buat, yang tidak terlaksana tahun ini, harapanku tahun depan laksanakan. Amin. Karena humanistik harus terus sustainable. Aku dulu punya keinginan sebenarnya buat humanistik tahun ini kita ngadain penanaman gitu. Penanaman pohon sebenarnya. Terus aku sebenarnya pengen ngajak teman-teman humanistik itu semuanya, kita tuh menanam pohon semuanya. Satu orang 1 bibit pohon gitu. Cuma karena pandemi akhirnya nggak jadi kan. Nggak jadi, kita nggak boleh ngelaksanain kegiatan di luar. Tapi harapanku sebenarnya kalau misal itu bisa dilaksanakan, sebenarnya itu bisa sustainable. Tahun ini kita tanam, tahun depan kita rawat terus, dan tanaman itu akan tumbuh, ya kan? Menjadi lahan penanaman dari humanistik VOB, kan? Gitu. Orang luar melihat gitu kan, jadi oh humanistik ternyata nggak cuma berorganisasi di bidang akademik, tapi juga kita sadar akan lingkungan, gitu. Jadi ya itulah harapanku ke depan, mungkin tingkatkan kapasitas organisasi, dan humanistik harus terus sustainable, harus terus berkelanjutan. Gitu sih. Terus kalau berbicara soal tujuan ya tadi ya, maaf. Kalau tujuanku sebenarnya tahun ini, tujuan dari awal itu aku pengen memang meningkatkan pelayanan yang optimal. Gitu. Jadi makanya aku masukkan ke dalam misi itu adalah pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif. Gitu. Memang kita nggak punya platform untuk seperti elektronik apa gitu untuk bisa melakukan pelayanan, karena sudah ada sistem di fakultas gitu lah. Untuk seperti e-complaint mungkin, ya kan? Nah sebenarnya info advo itu menjadi wadah sebenarnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi teman-teman yang mau ada keluhan gitu, sampaikan aja di IG humanistik gitu, sampaikan keluhannya. Kalau offline biasa kita buka, kalau dulu ya, kalau tahun lalu itu kita ada OTWA gitu, OTWA One Day with Advo. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang akademik, magang, skripsi, beasiswa, itu teman-teman bisa langsung ke lobby waktu itu, ke lobby untuk menanyakan langsung kepada teman-teman pengurus. Tapi karena online, jadi pelayanan yang bisa kita lakukan ya pelayanannya by online juga. Iya. Jadi teman-teman mungkin bisa berkeluh langsung ke media sosialnya humanistik gitu. Terus tujuan yang kedua mungkin memang aku dari awal tuh pengen meningkatkan kreativitas pengurus. Jadi gagasan, ide, karya itu harus dikeluarkan sama teman-teman pengurus. Ya. Apapun itu, karya yang kalian bawa itu harus dikembangkan. Ya. Jangan takut kalau misalnya ada intervensi apapun. Karena ide gagasan kita itu suatu bentuk yang jarang orang punya sebenarnya. Jadi kayak, oh Rehan nih punya ide buat post kayak gini. Itu kan akhirnya teman-teman, oh ternyata idenya bagus nih kayak gini. Akhirnya terkumpul semua ide, ya kan? Semua apa yang kita gagaskan menjadi sebuah karya. Itu aku sebenarnya tujuan tahun ini memang meningkatkan kreativitas pengurus melalui kegiatan-kegiatan atau program kerja. Ya semoga tahun ini mungkin bisa dilihat kreativitas itu hadir dan tumbuh jauh lebih baik gitu ya. Amin. Terus terakhir, tetap tujuanku untuk meningkatkan atau memperkuat asas profesionalitas dan di atas kekeluargaan. Jadi teman-teman
ketika berkegiatan, ketika melaksanakan program kerja ya tetap profesional gitu. Tetap harus memiliki sikap profesional. Di samping itu kalian juga punya keluarga. Artinya kita tidak boleh ada yang namanya gap-gapan ya. Kita nggak boleh ada yang namanya kamu departemen ini, kamu departemen ini. Asas kekeluargaan ini itu adalah asas untuk satu humanistik. Jadi kekeluargaan untuk satu humanistik. Jadi nggak ada yang namanya kekeluargaan departemen ini, nggak ada. Kekeluargaan itu ya satu humanistik, kita keluarga semuanya. Betul. Ada teman-teman, ya ada departemen ini yang membutuhkan kita, ya kita bantu. Begitu juga dengan departemen lain. Akhirnya saling membantu, gotong royong, supaya kita bisa sukses bersama-sama gitu kan, mensukseskan program itu gitu. Dan ya itu sih. Semoga ya tujuanku tahun ini mungkin karena situasi mungkin ya karena adanya pandemi mungkin dirasa belum optimal, aku mohon maaf ya teman-teman, tapi di sini kita tetap terus berusaha. juga, Kita tetap berusaha untuk selalu optimal, selalu maksimal untuk memberikan pelayanan dan memberikan ruang kepada teman-teman semua gitu. Semoga tujuan itu juga tercapai gitu ya. Amin. Thank you Danica ya. Iya, betul. Oke. Udah aku simpulin berarti mungkin kedepannya harus lebih kreatif, inovatif, selalu komunikasi, harus menambahkan komunikasi. Responsif itu penting. Organisasi itu penting banget responsif. Ya, dan mampu meningkatkan kualitas organisasi. Betul. Pertanyaannya semoga tadi udah terjawab ya, Danica. Udah terasa banget kita udah sampai di akhir acara ini. Kita mau makasih juga sama Mas Hafiz. Iya. Makasih Mas. Sama-sama. Nah, mungkin dari Mas Hafiz sendiri ada kata-kata penutup untuk sekaligus menutup public project kedua ini. Buat arek-arek publik mungkin. Singkat aja mungkin aku ya. Singkat aja. Anak muda itu dia tidak menawarkan masa lalu, tapi dia menawarkan masa depan. Ya, jadi teman-teman tidak usah memikirkan masa lalu. Masa lalu itu ya sudahlah. Ya, biarlah berlalu, ya kan. Masa lalu itu hanya menjadi catatan sejarah buat kita. Gitu. Hanya menjadi pelajaran buat kita. Yang kita lihat adalah sekarang masa depan. 5 menit setelah ini adalah masa depan. Ya kan? Sekalian dan teman-teman kita semua, kita sebagai mahasiswa, ayo sekarang kita coba berpikir untuk 5 tahun, 6 tahun ke depan. Kita mau jadi apa? Oke. Tawarkan masa depan. Gitu. Karena anak muda itu ya minim pengalaman. Ya kan? Makanya dia nggak menawarkan masa lalu, dia menawarkan masa depan. Makanya jadi anak muda, harapan, cita-cita dan keyakinan harus terus selalu diperjuangkan. Oke? Itu sih dari aku. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang saat ini terjadi, jangan sampai patah untuk semangat, ya. Jangan sampai patah kreativitasnya. Jangan sampai teman-teman menjadi tidak punya effort lagi untuk berkreasi. Justru dengan pandemi ini, ya kita tahu dan kita bisa lihat teman-teman semua banyak banget kreasi sampai saat ini ya. Kalau mungkin nggak ada pandemi, mungkin TikTok nggak akan banyak gitu. Iya kan? Iya kan? Bisa jadi. Iya kan? Itu jadi ya teman-teman semoga tetap jaga kesehatannya, stay healthy ya teman-teman semua. Tetap belajar, tetap song-song masa depan. Semoga kalian semua, teman-teman publik, kita semua bisa sukses ke depannya. Kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan membuat negara ini jauh lebih maju ke depannya. Amin. Amin. Oke, sekian public project kedua kita. Aku Rauf Widono pamit undur diri. Nah, aku Raihan Sudi juga pamit undur diri. Aku Hafiz Raihan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Thank you. Bye.